kepikiran nggak apa sih sebetulnya arti negara maju itu? Apa benar cuma soal uang, gedung-gedung pencakar langit, atau jangan-jangan ada hal lain yang jauh lebih penting? Nah, hari ini kita coba kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh, kalau saya sebut kata negara maju, gambar apa yang langsung muncul di pikiran Anda? Kemungkinan besar gambaran itu udah nggak asing lagi. Sering banget kita lihat di mana-mana. Pasti kayak gini kan? Kota-kota metropolitan yang gemerlap, pelabuhan yang sibuknya minta ampun, aktivitas ekonomi yang akhirnya nggak pernah tidur. Ini nih wajah kemajuan yang paling sering ditampilin. Tapi pertanyaannya, apa cuma ini doang ceritanya? Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya, ekonomi. Biasanya sih ini cara paling umum buat ngukur kekuatan sebuah negara, lewat angka-angka yang kelihatan jelas. Dan alat ukur utamanya itu PDB, atau kalau dalam bahasa Inggris, GDP. Sederhananya gini, PDB itu total nilai semua yang diproduksi sebuah negara, mulai dari mobil sampai secangkir kopi dalam waktu setahun. Logikanya, makin gede angkanya, ya dianggap makin maju ekonominya. Nah, analogi ini benar-benar menyederhanakan konsepnya. Coba bayangin aja pabrik yang nggak pernah berhenti berproduksi dan pasar yang selalu ramai pembeli. Ya, semua kesibukan ekonomi itulah yang dihitung dan jadi angka PDB. Simpel kan? Tentu aja PDB itu nggak sendirian. Ada juga indikator lain seperti pendapatan per kapita, yang ngukur seberapa makmur rata-rata warganya, terus tingkat pengangguran yang rendah, sama pergeseran dari ekonomi agraris ke industri dan jasa. Semua ini nunjukin kalau mesin ekonomi negara itu lagi ngebut. Nah, di sini nih pertanyaan besarnya muncul. Apakah negara yang kaya raya itu otomatis berarti warganya juga hidup bahagia dan sejahtera? Untuk menjawab itu, kita harus lihat pilar yang kedua. Oke, sekarang kita geser fokusnya dari angka-angka di neraca negara ke manusianya. Karena pada akhirnya, pembangunan itu buat siapa sih? Tentu aja buat masyarakatnya kan? Nah, pilar kedua ini ngelihat soal kualitas hidup mereka. Di sini, alat ukurnya beda. Namanya Indeks Pembangunan Manusia, atau IPM. Kalau PDB tadi nanya seberapa kaya negaranya, IPM justru nanya seberapa baik kondisi manusianya. Fokusnya total bergeser dari uang ke orang. Jadi, apa aja sih yang diukur IPM? Ada 3 hal yang fundamental banget. Pertama, apa warganya bisa hidup panjang dan sehat? Ini kan cerminan dari gizi dan layanan kesehatan. Kedua, apa mereka punya pengetahuan? Ini dilihat dari bisa baca tulis nggak dan rata-rata sekolahnya berapa lama. Dan yang ketiga, apakah standar hidup mereka layak? Ini diukur dari daya beli masyarakatnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari pembahasan kita. Mungkin Anda mikir ekonomi ya ekonomi, kesejahteraan ya kesejahteraan, dua hal yang terpisah. Kenyataannya, keduanya itu saling nyambung dalam sebuah siklus yang kuat banget. Poin kuncinya adalah ini bukan soal milih antara kekayaan atau kesejahteraan. Justru keduanya itu kayak mesin yang saling mendorong satu sama lain. Kita lihat deh gimana cara kerjanya. Gini alurnya. Waktu ekonomi sebuah negara tumbuh, otomatis kan pendapatan pajaknya juga naik. Nah, dengan uang itu pemerintah bisa investasi, bangun sekolah yang lebih bagus, rumah sakit yang lebih lengkap. Hasil akhirnya, ya masyarakatnya jadi lebih sehat dan lebih pintar. Dan dari sini, siklusnya muter balik. Coba deh bayangin apa yang terjadi kalau Anda punya masyarakat yang sehat dan pintar. Mereka jadi tenaga kerja yang super produktif, penuh inovasi, dan banyak ide baru. Dan tenaga kerja yang kayak gini, ujung-ujungnya justru mendorong ekonomi buat tumbuh lebih kencang lagi. Ini tuh kayak lingkaran positif yang luar biasa. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada pertumbuhan ekonomi, fokusnya kekayaan, diukur pakai PDB, datanya kuantitatif alias angka dan uang. Di sisi lain, ada kualitas hidup, fokusnya kesejahteraan manusia, diukur pakai IPM, datanya lebih kualitatif. Gampangnya, pabrik baru versus sekolah gratis. Keduanya ini dua sisi dari satu mata uang yang sama, yaitu pembangunan. Oke, setelah kita paham kerangka berpikirnya, yuk kita coba terapkan dalam sebuah studi kasus singkat. Ini bakal ngetes pemahaman kita tentang apa sih arti kemajuan yang sebenarnya. Coba bayangin ada 2 negara. Negara A itu kaya raya, PDB-nya tinggi banget, tapi lingkungannya tercemar parah dan layanan kesehatannya buruk. Di sisi lain ada negara B, ekonominya mungkin sedang-sedang aja, tapi lingkungannya bersih dan semua warganya bisa sekolah gratis. Nah, pertanyaannya, saya lempar kembali ke Anda. Negara mana yang sesungguhnya lebih maju?
Atau mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, di negara mana Anda lebih memilih untuk hidup? Jawaban Anda atas pertanyaan itu mungkin adalah definisi terbaik dari apa itu kemajuan yang sejati.